Kita pagi ini berbicara tentang ada satu perpisahan, tetapi perpisahan yang dilakukan ini mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara semua. Nah, yuk kita sama-sama dulu baca ayat kita pagi ini, yang saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terima kasih Tuhan. Waktu kejadian ini mungkin bagi para murid waktu itu perpisahan dengan Yesus adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Kenapa? Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, mereka itu masih punya kerinduan bahwa ketika Yesus mati dan Yesus sudah bangkit, wah, Yesus akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Mungkin mereka sudah memiliki harapan, mereka sudah memiliki keinginan, ya, Yesus akan mengubah Israel. Waktu itu mereka sedang dijajah bangsa Romawi, mungkin Yesus dengan kuasanya akan menghancurkan Romawi, akan mengubah Israel menjadi bangsa yang besar. Itu mungkin anggapan bagi para murid pada waktu itu. Mereka tidak berpikir bahwa akan ada sesuatu yang berbeda yang harus mereka akhirnya terima. Justru waktu itu Yesus harus berpisah dengan mereka. Yesus harus meninggalkan mereka. Yesus naik ke surga. Tapi ternyata saudara, Yesus punya maksud mengapa harus meninggalkan para murid. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa Yesus harus pergi meninggalkan mereka? Hal yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal yang pertama, mengapa Yesus harus berpisah dengan para murid? Yesus harus naik ke surga. Hal yang pertama, agar kuasa itu dicurahkan di dalam kehidupan para murid dan kita semua hari ini. Ada amin? Kalau Yesus gak naik ke surga, saudara, saya membayangkan gini ya. Kalau Yesus gak pernah naik ke surga, kita semua ini kalau ibadah bingung, saudara. Kok bingung Bu Devi, maksudnya gimana? Lah, kita harus cari Yesus ke Yerusalem, benar gak saudara? Kalau Yesus gak pernah naik ke surga, dia hanya ada di Yerusalem, kita semua umat yang gak mungkin bisa percaya Yesus. Kita mungkin hari ini gak bisa percaya sama Yesus, karena gak ada sesuatu yang lebih besar yang dilakukan. Tetapi kalau hari ini saya dan saudara bisa percaya sama Yesus, salah satunya karena Yesus sudah naik ke surga. Dikatakan yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Urutan yang pertama itu bukan menjadi saksi dulu ternyata, tapi dikasih apa? Kuasa lebih dulu. Saudara kasih Tuhan, saya ketika membaca kalimat ini yang saya rasakan adalah Tuhan itu baiknya minta ampun. Tuhan itu kok ngerti sekali keadaan kita, saudara. Kalau kita belum dikasih kuasa, kita gak akan berani bersaksi, ya atau tidak? Jadi Tuhan itu tahu dulu, kita dikasih powernya dulu, kita dikasih kuasanya dulu, untuk kita dimampukan berani bersaksi. Tuhan tahu saudara kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu seberapa kekuatan saya dan saudara. Sehingga Tuhan memahami itu. Kamu gak pernah kubiarkan sendiri, kamu gak pernah kutinggalkan, kamu gak akan pernah berjalan sendirian. Kamu tidak usah takut, karena apa? Ada kuasaku yang akan kuberikan kepadamu. Amin. Hari ini saudara, saya dan saudara juga diberikan hal yang sama. Ini diberikan kepada para murid, juga diberikan kepada saya dan saudara hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya dan saudara diberikan kuasa. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita punya kuasa. Saya sering bercanda waktu Bapak pernah khotbah dalam bahasa Jawa itu kasekten ya Pak ya. Diberi kasekten, sehingga saya ini cubit-cubitan sama Ibu Lydia bilang, kita ini manusia sakti ya. Kita manusia sakti, karena apa? Diberi kesaktian.
Saudara, jangan main-main. Yuk tepuk dada, aku ini orang manusia sakti. Loh, percaya enggak saudara? Ayo berani enggak ngomong, aku manusia sakti? Loh, enggak berani. Berani enggak saudara? Sakti bukan karena kekuatan kita. Bukan kalau saudara dikasih senjata, diiris kemudian saudara tidak sakit. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi kesaktian, kuasa dalam diri kita adalah untuk apa? Membebaskan yang terbelenggu, membawa jiwa yang dari dosa kepada terang. Kuasa itu yang dalam diri kita. Bukan berarti terus akhirnya karena saya bilang, yuk kita manusia sakti, saudara nanti keluar dari gedung ini terus ambil pisau di dapur, Bu Devi bilang kita manusia sakti, langsung tusuk di perut, gitu saudara. Ya pasti saudara luka saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi kuasa yang ditaruh dalam hidup kita adalah kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Saudara, saya mau bersaksi. Ketika tahun 2017 saya pelayanan di Kapan saudara, saya masih ingat sampai hari ini. Hari itu adalah hari Senin, saya masih ingat jam 2 siang. Ketika hari itu jam 2 siang, rumah saya diketuk oleh orang. Saya masih bingung-bingung, bener gak sih ada orang ketuk? Sekali lagi. Dan lebih kencang lagi saudara. Semakin keras lagi, saya langsung lari ke depan, saya buka pintu rumah saya. Di depan pintu rumah saya itu sudah ada bapak-bapak menangis dengan gak pakai alas kaki saudara. Saya tanya, bapak ada apa? Ibu pendeta, cepet tolong anak saya sekarang juga. Ada di puskesmas anak saya. Ada apa? Mercy ada apa? Mungkin Juwita kenal namanya Mercy dari Sebau. Mercy ibu, tolong Mercy sekarang juga. Sudah 3 jam anak ini kerasukan dan tidak sadarkan diri. Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Hari itu adalah hari di mana saya sedang berpuasa. Saya langsung ambil jaket saya langsung lari juga ke puskesmas karena kebetulan rumah saya dengan puskesmas tidak terlalu jauh saudara. Waktu saya sampai di puskesmas, Mercy sudah terbaring di tempat tidur di UGD. Di situ sudah terkumpul banyak sekali orang. Ada teman-temannya dari SMA, ada dokter. Saya masih ingat ada satu dokter, namanya Dokter Eko. Dia bilang begini, Ibu, sudah kami cek tidak ada penyakit apapun dalam diri anak ini. Tapi sudah 3 jam anak ini tidak bergerak, matanya melotot kiri kanan tidak jelas saudara. Waktu kami sentuh, saya sentuh badannya Mercy saudara. Kalau saudara coba angkat tangan agar saudara mengerti apa yang saya bicarakan. Coba angkat tangan ya saudara semua. Pencet tubuh saudara. Waktu saudara pencet pasti akan apa? Kenyal kan? Masuk kan? Nih. Tapi di seluruh tubuhnya Mercy, waktu disentuh itu kerasnya luar biasa. Dan ibu dokter Eko itu dia, Bu lihat, semua tubuh anak ini mengeras seperti batu. Waktu si Mercy lihat saya, dia hanya begini, nggak bisa bergerak apapun saudara. Saat itu juga saya berdoa, saya minta bapaknya ikut berdoa dengan saya. Saya berdoa, saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangun hari ini juga Mercy. Waktu belum terjadi apa-apa, dia masih tambah melotot-melotot. Saya berdoa lagi dan saya bisikan di telinga Mercy, sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Hai jiwa Mercy, bangun dalam nama Yesus. Saudara, keajaiban dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan. Spontan Mercy langsung bangun dan dia mulai menangis luar biasa. Dan dia katakan seperti ada batu besar itu keluar dari tubuh Mercy saudara. Dan bukan hanya itu saudara, singkat cerita keluarganya mengatakan sudah 17 tahun Mercy selalu dirasuki setan. Sering teriak-teriak, sering mengamuk, sering pakaiannya itu disobek-sobek. Si Juwita pasti tahu Mercy karena satu gereja dengan Mercy dari Sebau ya. Saudara, dia dibebaskan oleh siapa? Kuasa Yesus. Amin saudara. Kuasa Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara semuanya. Jadi hari ini saya mau katakan, kita benar-benar adalah anak Allah saudara, dan saya tidak usah takut hari ini. Amin. Ketika saudara menyadari ada kuasa di dalam hidup kita, ada kuasa Yesus di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Amin. Menghadapi kuasa seperti itu. Lewat kuburan, dulu waktu kecil saya juga sama saudara, kalau lewat kuburan itu nyuwun sewu mbah gitu. Masih permisi gitu. Tetapi ketika saya mengetahui kebenaran ini, saya tidak pernah takut lewat kuburan lagi. Amin. Karena saya tahu kuasa Tuhan di dalam hidup saya lebih besar kuasanya dari segala kuasa dalam dunia ini. Amin. Mari kita imani ini. Nah, hal yang kedua,
Ketika saudara menyadari ada kuasa di dalam hidupmu. Kuasa itu untuk apa? Untuk pamer? No. Untuk gagah-gagahan? No. Untuk membuat kita, weh aku nih loh. Enggak saudara. Tetapi dikatakan kamu akan menjadi, apa saudara katakan sama-sama? Kamu akan menjadi saksiku. Katakan amin. Menjadi saksi. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan kepada para murid pada waktu itu dan untuk kita hari ini, agar kita berani melangkah, berani keluar, berani berbicara untuk menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan bersaksi, akhirnya kadang-kadang saudara kita berpikir, Bu, bersaksi, orang hidup saya aja udah hancur, orang hidup saya aja banyak kegagalan, Bu, aduh hidup saya ini punya banyak dosa, Bu. Saudara, jangan pernah kalah dengan hal itu. Saya dulu pernah kalah. Saya pernah kalah. Waktu saya gagal, waktu saya mengalami persoalan, waktu saya tahu bahwa saya mengalami dosa, saya sudah gagal. Saya seperti, mulut saya seperti kalau sapi itu seperti dibungkam saudara, untuk tidak berani berbicara. Tetapi ketika saya menyadari, justru kegagalan itu menjadi waktu di mana saya bisa berjalan sampai hari ini, karena kuasa Yesus. Karena ada kuasa dalam hidup saya, itu membuat saya bangun dari titik terendah hidup saya untuk apa? Ngapain saya harus malu? Ngapain saya harus menyembunyikan kegagalan saya? Karena apa? Ketika pelanggaran itu kita tutupi, justru kita tidak mengalami kemerdekaan. Tapi ketika kita berani bersaksi, ini loh aku gagal tapi aku dipulihkan, ini loh aku berdosa tapi aku dipulihkan, di situ nama Tuhan dimuliakan. Di situ kita menemukan kemerdekaan, di situ kita menemukan kebebasan, di mana nggak ada sesuatu yang tersembunyi yang perlu saya takuti. Amin. Jadi bersaksilah saudara. Ketemu orang bersaksi, ketemu siapapun jangan lupa sampaikan kebaikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Karena sudah ada kuasa di dalam diri kita, sudah ada powernya Tuhan di dalam hidup kita yang membuat kita berani untuk melangkah. Saksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya Ibu Catherine punya kesaksian luar biasa. Bagaimana adik Mea sudah lahir dan ada di tengah-tengah kita. Ada hal yang ajaib bagaimana Tuhan berperkara, bagaimana Tuhan berjuang di dalam hidupnya. Setiap kita punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Setiap kita punya cerita bagaimana Tuhan di dalam hidup kita. Yuk, jangan biarkan cerita itu milik kita sendiri. Jangan biarkan cerita itu hanya menjadi bagian hidup kita, tapi ceritakanlah kepada dunia bagaimana Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya mengalami setiap hari bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Saudara, waktu manusia ngasih kita sesuatu, saudara ceritakan enggak kebaikan orang itu? Ceritakan enggak? Manusia loh ngasih ke kita aja kita berani, saya dikasih ini loh, wah saya diberkati loh sama ini. Tuhan udah banyak memberi buat saya dan saudara. Amin. Tuhan gak hanya memberi sesuatu yang kecil, tapi hidupnya, nyawanya Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kenapa kita gak berani untuk mengatakan itu kepada dunia? Mengapa kita tidak berani untuk menyaksikan Yesus bagi dunia? Hari ini mari kita sama-sama belajarlah untuk berani bersaksi. Yang berikutnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem lebih dulu, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan itu juga ngerti saudara, bahwa tidak mungkin kita langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jauh, tapi jangkaulah orang yang terdekat dari kita. Amin. Siapa yang terdekat dari kita? Keluargamu, lingkungan kosmu, lingkungan pekerjaanmu, lingkungan sekolahmu, lingkungan yang lebih luas lagi dan semakin luas lagi. Jadilah berkat dengan hidup kita dimanapun kita berada. Amin. Keluar kamar kos, lihat orang, tegur. Selamat pagi, halo. Saya saudara orang yang paling kepo kalau ada tetangga baru saudara. Saya selalu ingin tahu kalau ada tetangga baru datang di kos-kosan saya. Bukan karena saya ibu kos mau nagih kos saudara, agar saya juga tahu ada orang baru. Jangan orang ada seliwar-seliwar kita cuek aja. Saya enggak suka seperti itu. Saya selalu orang yang
Kalau ada orang baru selamat datang, dari mana? Saya selalu begitu saudara, agak pamer gigi sedikit nggak apa-apa saudara ya. Kita berbagi senyum, tegurlah orang-orang di sekitar kita. Datang, ada tamu di sini yuk, yang di tempat ini ada tamu, smile, selamat pagi, selamat datang dan sebagainya. Jadilah berkat. Bersaksi itu kadang-kadang tidak perlu berbicara jauh tentang Yesus. Kadang belum ngomong tentang Yesus dulu, tapi orang lihat Yesus dari mana? Ya dari hidup kita, amin. Orang bisa lihat Yesus, rasakan Yesus itu dari siapa? Dari kita. Saya pernah bersaksi saudara ya, kemarin waktu hari Nyepi, saya diajak tetangga saya, tetangga kos, itu ngajak kami sekeluarga, ayo Bu Devi sama Pak Beni main ke tempat saya, Nyepi di rumah saya. Dia bilang, pas malam ogoh-ogoh itu, saya bilang oke deh Bu, sekalian kenalan, tahu keluarga Ibu Evi. Kami diboyong, kami dijemput rumahnya Ibu Evi. Waktu di sana kami ngobrol biasa, nggak bawa Yesus juga, enggak saudara, nggak bicarain Yesus juga, enggak saudara. Kami ngobrol, kami makan, lihat ogoh-ogoh sampai jam 11 malam, terus saya pulang. Setelah Nyepi, Ibu Evi datang ke rumah saya bawa oleh-oleh. Saudara tahu apa yang dia katakan? Bu, ibu saya tuh bilang begini, Vi, itu pasti orang-orang yang kamu bawa ke rumah kemarin waktu Nyepi itu pasti orang Kristen ya? Terus Ibu Evi jawab apa? Saya tanya, Mama kok bisa tahu dari mana? Ya dari cara mereka. Saudara, amin saudara. Kita nggak perlu membawa ngomongin Yesus, tapi pembawaan kita tunjukkan Yesus hidup dalam diri kita, amin. Tunjukkan bahwa melalui cara hidupmu Yesus dinyatakan, Yesus disaksikan, Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita bangun hidup kita. Mari kita bawa hidup kita dimanapun kita berada. Mulai dulu smile hidup kita. Saudara, sebelum saya bertobat, saudara kalau lihat foto saya dulu belum bertobat, muka asam semua saudara, muka kecut semua saudara. Gak ada foto itu. Gak ada saudara, fotonya saya tuh heran kok foto saya masa kecil, foto saya remaja tuh gini. Heran loh saya, tapi ketika saya membandingkan foto saya hari ini, saya spontan loh kalau ada foto. Loh, spontan saudara, karena saya tahu Yesus mengubah hidup saya, amin. Yesus menghidup saya, Yesus mengubah bagaimana hidup saya. Saya percaya Yesus sudah mengubah setiap kita semua, amin. Jangan sembunyikan Yesus, amin. Jangan simpan Yesus, amin. Yuk bagikan Yesus, nyatakan Yesus bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.